Halo saudara, apa kabar hari ini? Masih dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Masih dalam sesi doa dan kalimat doa Bapa kami selanjutnya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berbicara tentang kerajaan Allah, kita punya dua cara memandang kerajaan Allah itu. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah situasi. Lokasi adalah ya tempat, kerajaan Allah adalah satu tempat entah di mana yang kadang kita menyebutnya di atas gitu saudara ya. Jadi entah di mana itulah yang disebut sorga, itulah adalah tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita setelah kematian ya. Satu tempat yang sama sekali berbeda dengan yang ada di bumi, yang ada di dunia ini. Tapi yang kedua adalah situasi. Tadi lokasi, yang kedua adalah situasi. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah berkuasa. Situasi di mana Allah lah yang memiliki tata aturan yang diberlakukan di mana saja. Kerajaan Allah bisa ada di hati kita. Kerajaan Allah bisa ada di dalam lingkungan kerja kita. Kerajaan Allah bisa ada di mana-mana, saudara. Dan kita bisa mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Tanda-tandanya, gambarannya. Di kerajaan Allah ada apa sih? Sukacita, damai sejahtera, kasih sayang, perdamaian, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dihadirkan di zaman sekarang, di saat ini. Jadi, tanda-tanda kerajaan Allah itu atau kerajaan Allah itu bisa ada di kehidupan kita yang sekarang. Sorga dunia. Wah ya, istilahnya sangat menarik. Jadi sorga yang ada di dunia karena kita mendatangkan tanda-tandanya, keadaannya, situasinya. Di mana Tuhan kita biarkan sebagai penguasa di manapun dia berada. Di saat ini pun kerajaan Allah bisa datang. Dan kita terus berharap itu. Datanglah kerajaanmu. Ayo datanglah kerajaanmu. Nah artinya saudara ketika kita memohon itu pun kita juga diajar. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah memperkenalkan kerajaan Allah itu? Apakah kita adalah orang yang membagikan keadaan kerajaan Allah itu? Jangan minta datang tapi pintunya dikunci. Jangan minta datang tapi gerbangnya digembok. Dan saudara tidak pernah sekalipun memperkenalkan ini loh kerajaan Allah. Melalui sikap dan kehidupan saudara sehari-hari. Dan tanda yang paling konkret ketika kerajaan Allah itu ada adalah jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Di mana saja, di bumi pada saat kita hidup. Dalam doa itu kita diajarkan untuk berserah. Apapun yang terjadi, itu adalah yang Tuhan kehendaki. Apapun yang kita alami, itulah yang Tuhan kehendaki. Jadilah kehendakmu. Dan kita diajarkan untuk berserah. Bahwa semua memang cara Tuhan, rancangan Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, pada saat dia memohon agar cawan, nah cawan artinya gambar dari penderitaan itu, boleh lalu. Dan apakah Tuhan membuat itu lalu? Tidak. Tapi ya kehendakmu lah yang jadi. Dalam kepasrahan penuh. Agar semua yang terjadi adalah yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Walau terasa pahit. Kalau kita pikir. Tapi itu baik. Kalau memang kita percaya kehendak Tuhan yang harus terjadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apalagi di sorga, ya artinya di sorga yang baik itulah, di sorga yang sempurna itulah yang kita harapkan terjadi di kehidupan ini. Atau kita memang menghubungkan keduanya, bahwa Tuhan yang baik dan sempurna di sorga itu juga kita yakini adalah Tuhan yang baik dan sempurna ketika memberlakukan keputusan-keputusannya di kehidupan kita. Sekali lagi kadang-kadang yang kita rasakan tidak senyaman, seenak yang kita inginkan. Karena memang Tuhan juga mengingatkan bahwa jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu tadi karena
kehendaknya yang jadi adalah kehendaknya yang di bumi, yang sama dengan di sorga. Apa yang baik di sorga, pasti Tuhan kerjakan juga yang baik itu di bumi. Saudara percaya dengan hal itu? Teruslah berdoa dengan selalu didasari jadilah kehendakmu. Karena kehendakmu itulah yang terbaik. Masih dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.